A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih kitab zakah, kitab zakat, hadis ke 623. Saya bacakan. An Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman, pernah mengutusnya, yakni Mu'adz bin Jabal, ke Yaman. Fa'amarahu, lalu Nabi memerintahnya, ayyakhudha, supaya mengambil atau menerima min kulli salasin, dari setiap 30 baqarah, sapi, tabi'an au tabi'atan. Tabi'an ini sapi yang berumur setahun, jantan atau betina, au tabi'atan, atau sapi yang berumur 2 tahun yang betina. Wa min kulli arba'in, dan dari setiap 40, yakni 40 ekor sapi, musinnah, seekor musinnah. Maaf itu musinnah tadi, sapi yang berumur 2 tahun yang betina, tadi tabi'ah yang berumur 1 tahun. Wa min kulli halim, dan dari setiap halim yang sudah balik, dinaron, 1 dinar, au adalahu, atau yang sebanding dengannya. Mu'afiriyan, Mu'afiriyan ini nama ini kaum atau nama kabilah dari kabilah Mu'afir, ya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, walafzul Ahmad, dan lafaz ini milik Ahmad, wa hasanahu, dan telah menghasankannya At-Tirmidzi, wa asyara, dan ia mengisyaratkan ila ikhtilafin fi waslihi, kepada perselisihan tentang kemausulan hadis ini. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan Ibnu Hibban, tapi Ibnu Hibban dan Hakim telah mengesahkannya. Jadi hadis ini itu sudah bisa dipakai, hadisnya sah, ya. Maksud hadis itu menerangkan tentang zakat sapi. Ini nggak bawa ini itu ada masih itu loh. Lupa di soal hospital ini. Sudah nggak apa-apa. Jadi zakat sapi kalau sudah mencapai nisab, ya ini nisabnya berapa nih? Nisabnya 30 kalau sapi. Kalau sapi nisabnya, ini ukuran yang ditentukan batas minimal, maksudnya kalau sudah punya sapi sebanyak 30 ekor, maka sudah wajib zakat. Zakatnya apa? Itu zakatnya tabi'an au tabi'atan. Tabi'an ini sapi yang berusia 1 tahun. Soalnya apa, tabi'an itu sudah mencakup yang jantan atau yang betina. Tapi itu lebih ditegaskan lagi, au tabi'atan. Tabi'atan itu untuk yang betina. Jadi boleh pilih mau yang sapi jantan atau sapi betina, yakni yang berumur 1 tahun, itu zakatnya seekor sapi, ya, yang berumur 1 tahun. Kalau sudah mencapai 30 ekor sapi. Nah, kalau kurang dari 30 enggak kena zakat, ya. Misalnya 29 kurang 1 misalnya, jadi batas minimalnya itu 30, kecuali kalau mau yang pemiliknya itu mau zakat, bagaimana yang hadis yang lalu, ya. Kalau mau menzakatnya silakan aja. Tapi ketentuan dari agama harus nisabnya 30.
Nah kalau 40 ini bawahnya. Wa min kulli arba'in, dan dari setiap 40 musinnah. Musinnah itu sapi yang berusia sapi betina, karena ada tak marbutohnya itu ya. Musinnah sapi betina yang berusia 2 tahun. Jadi ini kelipatan. Kalau misalkan ada 60 dua ekor sapi yang mana? Tahun. Hah? 1 tahun. Ya 1 tahun. Pokoknya kelipatan aja. Kalau misalkan 70 berarti satu tabi ya, ini yang berusia 1 tahun dan yang berusia musinnah yang berusia 2 tahun, itu kelipatan aja ya. Nah itu zakat apa yang namanya sapi. Berikutnya wa min kulli halim, dan dari setiap yang sudah balik. Ini maksudnya orang yang belum masuk Islam. Ini maksudnya jizyah. Jizyah itu pajak kepala yang diambil dari orang kafir yang belum masuk Islam. Jadi kalau ada pemerintahan Islam nih, misalnya nih, ada pemerintahan Islam, itu orang-orang yang belum masuk Islam dikenakan pajak, namanya jizyah disebutnya. Nah itu ada di bab jizyah itu. Maksud jizyah adalah pajak kepala yang diambil dari orang kafir. Itu diambil tiap tahun. Itu berapa zakatnya? Tahu pajaknya itu dinaron, satu dinar. Satu dinar berapa ya? Tulisan di hadis berikutnya tuh apa namanya, kalau sudah mencapai 20 dinar wajib dizakati. 20 dinar itu sama dengan 90 gram. 90 gram. 20 dinar 90 gram. Berarti kalau 1 dinar berapa ya? 120 bagi 50 4,5 gram emas. Apa namanya, jizyahnya atau pajak kepala itu ya, zakatnya 1 dinar sama dengan 4,5 gram ya, atau yang sebanding dengan itu. Mu'afirian ini nama kabilah di Yaman, gitu ya. Ada tentang jizyah. Coba bisa hadis ke 1333 tentang masalah itu. Tiganya 3 kali. Deh. Satu tiga. Ini loh. Nah, saya bacakan. An Mu'adz bin Jabal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga berkah, qala, dia berkata, ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke Yaman. Fa amaroni, lalu beliau memerintahku an akhuza, supaya mengambil pajak kepala, maksudnya ini min kulli halim, dari setiap yang sudah balik dinaron, 1 dinar, sebanyak 1 dinar, au idlahu, atau yang sebanding dengan itu, mu'afirian dari kaum kafir mu'afiri ya. Akhrajahu salasa wa sahhahu Ibnu Hibban
wal Hakim. Dikeluarkan dia oleh Imam yang 3 dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, ini sama bermakna. Nah, kemudian coba diperhatikan lafaz halim, min kulli halim. Halim ini kalau ditinjau dari segi bahasa Arab, ini untuk laki-laki. Jadi pajak nya itu khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak dikenai pajak gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Diambilnya setiap tahun. Wah, dibaca di kasan nih. Hadis 623. Hadis boleh dipakai maksud 1 memerintah mengeluarkan zakat sapi 31 tabi atau 30 ekor zakatnya 1 tabi gitu, atau 30 ekor zakatnya 1 tabi atau 1 tabi'ah. ya 40 ekor atau 1 musimah. 40 ekor sapi zakatnya 1. 40 ekor sapi zakatnya 1 musimah. Ya. Dua, pajak kepala diambil dari orang kafir laki-laki yang sudah balik. Hukum sebenarnya 1 wajib, 2 sebagai perempuan. Iya. Nah, berikutnya Wa'an Amri bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Dari bapaknya ini maksudnya Syu'aib gitu ya. Syu'aib, Amr punya bapak namanya Syu'aib. Syu'aib punya bapak namanya Muhammad bin Abdullah. Anjatihi, dari kakeknya. Ini kakeknya maksudnya kakeknya Syu'aib, bukan kakeknya Amr. Kakeknya Syu'aib yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, itu ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu shadaqatul muslimin, zakat-zakat kaum muslimin diambil ala miyahihim, di perairan mereka. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wali Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud Aidon juga, la tu'khadhu shadaqatuhum, zakat-zakat mereka tidak diambil illa melainkan fidurihim, di kampung-kampung mereka. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Hadisnya lemah karena ada rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Dia seorang mudalis. Ini kalau kelengkapannya begini. Kalau coba dilihat apa yang namanya, sebentar ya, dan buka dulu ini. Itu coba dilihat, diteliti itu. Rawahu Ahmad, dan tadi Rawahu Ahmad yang di atasnya. Tu'khadhu shadaqatul muslimin ala miyahihim, zakat-zakat kaum muslimin diambil di perairan mereka. Nah, lafaz ala miyahihim yakni dengan arti di perairan mereka, ini maksudnya zakat hewan, zakat ternak diambil di perairan mereka, tempat ternak-ternak itu minum di situ ya. Jadi lafaz Imam Ahmad ini khusus untuk apa namanya, zakat ternak. Tapi kalau di riwayat Abu Daud, coba dilihat yang bawahnya itu, wali Abi Daud Aidon, la tu'khadhu shadaqatuhum, tidak diambil shadaqatuhum, zakat mereka. Ini umum, tidak terbatas kepada zakat ternak. Itu ya, di Abu Daud hadisnya
umum, kalau riwayat Imam Ahmad hadisnya khusus. Nah, itu. Tidak diambil illa fi durihim, melainkan di kampung-kampung mereka. Jadi maksud hadis ini itu menerangkan pemungut zakat, amil zakat disuruh ambil zakat ke ini ke pemiliknya, ngedatengin, bukannya yang mau zakat datang ke ambil zakat. Berdasarkan hadis ini. Nah, itu. Jadi pemungut zakat mendatangi sohibul zakat atau orang yang mau berzakat. Disuruhnya diambil di kampung-kampung mereka. Ini maksudnya di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka atau di perairan mereka. Nah, itu. Nah, jadi kalau di riwayat Abu Daud itu ada apa namanya itu, ada kalimat sebelumnya itu la jalaba, lapatnya gitu. La jalaba wala janaba wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim, itu lapat di Abu Daud. La jalaba, tidak boleh jalaba. Jalaba itu maksudnya kalau di secara bahasa diartikan tidak boleh digiring dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan ternaknya nggak boleh digiring dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu secara bahasa. Nah, tapi maknanya tidak boleh amil mendekatkan harta-harta orang-orang kepadanya lima fihi, lantaran padanya minal masyaqqah alaihim, lantaran ada kesulitan atas mereka orang-orang yang mau berzakat gitu ya. Maksud jangan suruh orang yang mau berzakat itu datangin dia gitu. Ini maksudnya dulu ya. Bi an yanzila as-sa'i mahalan ba'idan, yaitu pemungut zakat bertempat di satu tempat yang jauh, ya kan? Anil masyiyah, dari hewan ternak. Kemudian yahduruha, kemudian dia menghadirkannya, mendatangkannya. Wa innama, dan hanya begitu yang bagi lahu, sepatutnya baginya ayyan zila alamiyahim, yakni dia mendatangi ke perairan mereka, au mawashihim, atau ke hewan-hewan ternak milik mereka, li suhulatil akhdhi hina idzin, supaya mudah mengambil ketika itu. Maksudnya gini, la jalaba itu nggak boleh bagi orang yang mau mengeluarkan zakat hewan ternak gitu, ngedatengin pemungut zakat yang tempatnya jauh. Kemudian ini si pemilik ternaknya ini ngegiring hewan-hewan ternak yang mau dizakat itu jauh kan, dan ini menyulitkan si pengeluar zakat. Itu nggak boleh karena ada kesulitan. Nah, kemudian juga wala janabah, dan tidak boleh juga menjauhkan, yakni maksudnya menjauhkan itu adalah tidak boleh sahibul mal, la yubaidu sahibul mal, tidak boleh pemilik harta menjauhkan al-mal, hartanya, bihaizu takunu masyaqqah, karena ada kesulitan alal amil, atas pemungut zakat. Jadi nggak boleh saling menyulitkan. Si pemungut zakat tidak boleh menyulitkan si pengeluar zakat, si pengeluar zakat juga nggak boleh menyulitkan pemungut zakat. Misalnya ini contoh deh, mau zakat sapi, si Fahmi itu pemungut zakat misalnya, nih tuh ambil aja ya zakatnya di Bogor. Nah gitu. Dan itu nggak boleh pemilik zakat begitu, karena menyulitkan si amil. Sama sebaliknya juga, si pemungut zakat nggak boleh menyulitkan si pengeluar zakat. Nanti temuin aja ya gue di
di Parung misalnya, nanti zakatnya di situ aja, piring ke Parung. Nah, ini sama-sama menyulitkan. Itu tidak boleh. Pakai disuruh diambil zakat mereka. Kalau zakat hewan kan diambil di perairan supaya memudahkan itu bagi si pengeluar zakat. Tidak boleh saling menyulitkan. Tapi hadis ini lemah. Kalau lemah bagaimana? Pakai. Kita kembalikan ke hukum asal. Yang penting jangan saling menyulitkan. Itu aja prinsipnya, ya. Udah di hadis lain juga, jadikanlah amil itu ridho atasmu. Maksudnya jangan nih orang yang mau mengeluarkan zakat tuh kalau didatangin sama amil tuh ngumpet atau menghindar takut kena zakat atau mukanya jambetut. Aduh, jangan. Disuruh ramah. Kalau di hadis-hadis lain tuh disuruh berlaku ramah terhadap amil. Tuh, si pemungut zakat. Terus kalau misalkan si pemungut zakat minta lebih dari zakat yang sudah ditentukan, ini nggak boleh. Nggak boleh dikasih. Cukup kecuali sebagai pemberian yang sukarela sifatnya, itu silakan aja kalau gitu. Tapi nggak boleh menuntut lebih si amil. Itu harus sesuai dengan ukurannya, gitu ya. Nah, jadi kenapa disuruh diambil ke kampung mereka? Itu supaya untuk memudahkan si pengeluar zakat tidak menggiring zakat-zakat ternak mereka dan lainnya. Nanti itu jangan saling menyulitkan. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 624, hadis lemah. Maksud memerintah pemungut zakat mendatangi orang-orang yang mengeluarkannya. Hukum sebenarnya mubah. Ya, mubah. Maksudnya zakat itu boleh diambil. Maksudnya si pemungut zakat boleh ngambil ngedatengin orang yang mau berzakat. Yang mau berzakat juga boleh ngedatengin amil gitu. Kemarin dong. Apa? Umang. Itu kan dia mau berzakat. Zakat mal, ngedatengin. Kita ngedatengin. Dia ngedatengin kita. Kita ngedatengin. Rumah di mana? Hah? Rumah di mana? Enggak, dia kan kesini. Oh, gini, orang ke sono. Nah, kita ngedatengin. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa berarti kan. Enggak apa-apa. Boleh kalau ya, tidak saling menyulitkan. Emangnya lo amil atau bukan? Minta. Bukan amil, harapan zakat. Iya deh, nggak apa-apa. Itu masih sedekah ibarat. Kalau ini langsung, udah nggak perlu pakai perantaraan amil-amil. Itu zakat mal, zakat mal sama, kan umum tuh. Gimana sih, Oco? Sodakotul khomru sodakotuhum, ya kan? Itu umum. Zakat mal, bener kan, Ustaz? Bener, boleh. Nah, berarti kalau nggak pakai perantaraan amil, langsung ke mustahiknya. Langsung ke orang ya kan? Iya. Iya benar. Jadi masalah. Kita lanjutkan ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah berdunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim fi 'abdihi, ditentang hambanya, wala farasihi, dan kudanya sedekah zakat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Wari Muslim, dan bagi Imam Muslim, laisa fil abdi shadaqatun. Tidak ada pada hamba, maksudnya budak ini ya, kewajiban zakat. Illa shadaqatul fitri, melainkan zakat fitrah. Hadisnya sah, maksudnya kalau seseorang
punya budak dan punya kuda. Si tuannya ini nggak ada kewajiban untuk menzakati lantaran dia punya budak, nggak ada. Jadi ya. Begitu juga dengan kuda. Kuda di sini maksudnya adalah kuda untuk perang. Kuda untuk perang tidak kuda untuk perang tidak dikenai zakat. Tapi kalau kuda untuk dagang, untuk ternak, untuk dagang maksudnya dia, maka ada kewajiban zakat. Itu berdasarkan hadis lain itu. Setiap seekor kuda zakatnya 1 dinar. Kalau punya kuda zakat 1 dinar atau 10 dirham. Itu di hadis lain tadi ya. Itu kuda untuk dagang. Ya, 1 kuda zakatnya 1 dinar atau 10 dirham. Nah, kemudian budak tadi ya di riwayat Muslim, laisa fil abdi shadaqatun, tidak ada pada budak itu zakat, enggak ada. Illa shadaqatul fitri, melainkan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, budak itu harus dizakati, kan? Boleh oleh tuannya atau budaknya sendiri yang mau berzakat. Kalau di sini dohir itu tuannya yang yang mau zakati itu kan. Kemudian budak di sini kan umum ya kan, kafir dan muslim. Kalau di hadis 646 coba dilihat. Enggak, 646. Boleh dibuka? Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah dari keduanya, kalau dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. So'an min tamrin, 1 so' dari kurma kering. Au so'an min syair, atau 1 so' dari gandum. Alal abdi, atas budak, wal huri, dan orang yang merdeka, al zakari, dan laki-laki, wal unsa, dan wanita, was-sagir, dan anak kecil, wal kabir, dan yang sudah dewasa. Minal muslimin, tuh, dari kaum muslimin. Lafaz minal muslimin ini khusus. Jadi yang dimaksudkan di hadis tadi itu hadis 625, hamba di situ maksudnya hamba muslim, ya kan? Wa amara biha antu adda, dan Nabi memerintah zakatnya supaya antu adda dikeluarkan qabla khurujin nas, sebelum manusia keluar ke untuk sholat, mutakun alaih. Jadi kalau punya budak muslim maka wajib dizakati, kan? Kalau budak yang kafir enggak ada kewajiban zakat gitu. Nah, bisa dipahami nih ya. Coba dibaca dikasannya. Maksud 1 kuda tidak ada zakatnya, 2 hamba yang muslim tidak ada zakatnya kecuali zakat fitrah, hukum sebagai ketua. Satu lagi ya, ya. Satu lagi. Wan Bahzi bin Hakim, dari Bahas bin Hakim, an abihi, dari bapaknya yakni Hakim, an jaddihi, dari kakeknya yakni Muawiyah bin Haidah, dari seorang sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah beridenya. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, fi kulli sa'imati ibil,
di setiap saimah yang lalu sudah kita bahas ya, maksudnya hewan yang cari makan sendiri. Pada setiap onta yang cari makan sendiri, fi arba'ina, pada 40, yakni 40 ekor onta, ini zakatnya bintu labun. Onta betina yang berusia 2 tahun, lalu sudah kita bahas ya. Wala tufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisah onta dari perhitungannya ya. Ini juga dibahas. Man aqtaha, siapa saja yang memberikan zakat itu, mu'tajiron, karena mengharap ganjaran biha dengan zakat, falahu ajroha, maka dia mendapat ganjarannya. Waman mana'aha, dan siapa saja yang menolaknya, yakni enggan mengeluarkan zakatnya, fa'inna, maka sesungguhnya kami maksud Rasulullah ya, pemimpin ya, akhizuha, akan mengambil zakat itu, wasyatra malihi, dan separuh hartanya, azmatan, sebagai perintah keras, min azamati rabbina, dari perintah-perintah Rabb kami. La yahillu, tidak halal di ali Muhammad, bagi keluarga Muhammad, minha, darinya dari zakat, syai'un, sedikit pun. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Abu Daud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahahul Hakim, dan telah mengesahkannya Imam Al-Hakim. Wa ala Syafi'iyul qawla bih ala subutihi, tapi Imam Syafi'i menggantungkan bahwa dengan hadis ala subutihi, atas syarat kesahihannya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu ulama itu tidak mengesahkan hadis ini. Kalau sekiranya hadis ini sah, maka aku akan berkata dengannya, akan berpendapat dengan itu, kata Imam Syafi'i. Kemudian di Ibnu Hibban katakan, bahas bin Hakim itu tadi, yukti, dia banyak kekeliruan. Walaulah hadal hadis, sekiranya hadis ini tidak ada ada khaltuhu fi fiqat, maka aku memasukkannya dalam kitab Atiqat. Jadi Ibnu Hibban juga hadisnya makanya ada bahas itu. Tapi hadis ini dijadikan dalil oleh sebagai dalil bahwa imam itu mengambil zakat dari orang yang enggan membayar zakat secara paksa. Wa hadza mujma'un alaih, jadi ini disepakati oleh ulama. Jadi walaupun Imam Syafi'i katakan hadis lemah, tapi hadis ini disepakati oleh ulama, jadi hadisnya sudah sah gitu ya. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis bahwa Abu Bakar dan para sahabat akan memerangi mereka yang enggan bayar zakat. Jadi ijma sahabat, ijma sahabat wajib diturut. Jadi hadisnya sudah sah gitu. Nah, sekarang kita teliti hadisnya. Tadi di atas nisab onta, yakni 40 ekor onta. Kalau sudah mencapai 40 ekor onta, zakatnya adalah bintu labun 2 tahun. Itu ya. Tapi yang lalu kan sudah kita bahas juga tuh, setiap 5 ekor onta, gitu kan. Kalau sudah mencapai 40 itu 19. Kalau sudah mencapai 40 tadi, kalau di hadis yang 622 yang lalu kita bahas itu ya, paling 40 kan. Kalau di yang 622 lafadznya begini, apabila telah mencapai 36 sampai 45, maka zakatnya bintu labun, unta betina yang berusia
2 tahun. Jadi dari 36 sampai 45 40 itu tadi masuk ke dalam hitungan itu. Antara 36 sama 45 itu. Iya, 36 sampai 45. Nah, itu 40 masuk itu kan. Maksudnya begini. Coba kembali ke hadis yang 6 bukan ya, 626 yang tadi. Pada setiap 40 ada zakat gitu labun. Tadi di hadis yang sebelumnya itu dari 36 sampai 45. Nah, kalau kita pahami dari hadis 626, maka orang bisa berpaham begini. Kalau di bawah 40 nggak kena. Itu namanya mafhum adat. Nah, mafhum adat ini nggak terpakai. Kenapa nggak terpakai? Karena ada hadis yang sah. Yang tadi, yang apa namanya itu? 622 di bawah 40 ya, di 36 sampai 45. Nah, itu. Jadi mafhum adat di sini nggak terpakai karena menyelisihi yang sudah disebutkan secara tegas itu. Ya. Kemudian la tufaraku ibilun an hisabiha. Tidak boleh onta itu dipisah dari hitungan yang lalu sudah kita bahas ya kan, tentang tidak boleh dipisah yang terkumpul. Misalkan umpamanya 2 orang yang bersekutu mempunyai 202 ekor kambing, mestinya kena zakat 3 kambing. Ya, kalau di sini kan onta itu ya masalahnya. Nah, itu dipisah supaya zakatnya itu sedikit ya, supaya zakatnya sedikit nggak banyak, nggak boleh. Nah, kemudian ini waman aqtoha, siapa saja memberikan zakat mutajiron biha falahu ajroha. Sampai saja yang memberi zakat karena mengharap ganjaran, maka dia mendapat ganjaran itu. Tapi siapa saja yang menolak, nah ini, siapa saja yang enggan bayar zakat, maka pemimpin gitu ya, mengambil zakatnya secara paksa. 1, diambil zakatnya, ditambah lagi separuh harta juga diambil. Ada 2, zakatnya diambil, separuh hartanya juga diambil. Contoh aja, misal tadi ada 40 onta. Zakatnya 1 ekor onta betina yang berusia 2 tahun diambil, ya kan? Kemudian diambil lagi katanya itu. Diambil lagi 20 gitu ya. Iya, misalnya gitu. Itu hukuman bagi yang menolak zakat. Ya. Nah, berikutnya itu sebagai hukuman, itu azamatan min azamati rabbina. Kemudian la yahilu li ali Muhammad min hal syai'un. Tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW darinya dari zakat sesuatu pun, sedikit pun. Nah, maksudnya gini, Nabi dan keturunan-keturunannya nggak boleh nerima zakat, nggak boleh jadi mustahik, haram hukumnya. Itu khusus untuk Nabi dan keluarganya dan keturunan-keturunannya itu nggak boleh menerima zakat, ya. Nah, itu. Kalau hibah boleh. Kayak Nabi itu kalau diberikan sesuatu, ini zakat atau hibah. Kalau zakat nggak diambil sama Nabi. Tapi kalau kalau hibah diambil. Soalnya habis dulu ya. Nanti berikutnya itu tentang zakat emas. Jadi kita di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.